Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kurnia Saputra dengan NIM 220404502058 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2022. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai tipologi kepribadian Ludwig Kleges dan teori kepribadian Sigmund Freud, psikoanalisis. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas yakni tentang tipologi kepribadian Ludwig Kleges. Nah, tapi sebelum kita memahami lebih jauh tentang tipologi kepribadian Ludwig Kleges, alangkah baiknya terlebih dahulu kita harus memahami tentang biografi dari Ludwig Kleges itu sendiri. Baik, Ludwig Kleges lahir pada 10 Desember tahun 1872 di Hannover, Jerman. Ludwig Kleges adalah seorang filsuf, psikolog, ahli grafologi, penyair, penulis, dan dosen Jerman. Dia adalah tokoh sentral psikologi karakteriologis dan aliran pemikiran Lebensfilosofisme. Kleges 2 kali menjadi nominasi hadiah Nobel Sastra. Dia memulai karirnya sebagai ahli kimia penelitian, tetapi segera kembali ke minatnya pada puisi, filsafat, dan studi klasik. Kleges memegang jabatan di Universitas Munich, di mana pada tahun 1905 ia mendirikan seminar psikodiagnostik, yang terakhir terpaksa ditutup pada tahun 1914 dengan pecahnya Perang Dunia Pertama. Tahun berikutnya, pada tahun 1915, Kleges pindah ke Swiss yang netral, di mana selama beberapa dekade berikutnya banyak karya filosofisnya yang matang ditulis. Beberapa elemen penting dari filosofinya mencakup pertentangan antara Silly yang meneguhkan kehidupan dan Geist yang menyangkal kehidupan, realitas sebagai seni, kreasi, dan interpretasi gambar-gambar indrawi, bukan perasaan, dan etika biosentris. Dalam menanggapi isu-isu ekologi modern dan militerisme, Kleges percaya bahwa manusia dapat dibedakan dari hewan lain melalui roh atau geist, yang mendasari kemampuan manusia untuk berpikir dan berkehendak. Nah, kapasitas inilah yang menjadi sumber keterasingan manusia dari dunia dan merupakan asal muasal ego serta keinginannya akan keabadian. Nah, adapun beberapa fakta dan statistik menarik yang penting kita ketahui tentang Ludwig Kleges, yakni Ludwig Kleges meninggal pada tanggal 29 Juli 1956 di Kilchberg, dekat Zurich, Swiss. Nah, adapun kewarganegaraan Ludwig Kleges, yakni dia berkewarganegaraan Jerman. Ludwig Kleges pernah menjadi mahasiswa di Universitas Munich, dan terakhir dia pun memegang jabatan di Universitas Munich tersebut. Adapun penghargaan yang pernah diraih oleh Kleges, yakni dia pernah mendapatkan Gold Medal untuk seni dan sains pada tahun 1932. Dan ada pun subjek kajian yang dilakukan oleh Ludwig Kleges, yakni Geist, karakteriologi, grafologi, filsafat, psikologi, puisi, dan kajian klasik. Oke, baik, selanjutnya yang akan kita bahas yakni tentang konsep dasar dan struktur kepribadian teori Ludwig Kleges. Nah, teori kepribadian Ludwig Kleges didasarkan pada 3 aspek kepribadian, yakni materi, struktur, dan kualitas. Namun, terdapat pengecualian. Ternyata Kleges masih mengemukakan satu aspek lagi, yaitu tektonik atau bangun. Nah, adapun penjelasan lebih rincinya sebagai berikut. Yang pertama yakni materia atau bahan. Aspek ini mengacu pada dimensi fisik dan material dari kepribadian seseorang. Ini termasuk penampilan fisik, struktur tubuh,
dan karakteristik fisik lainnya. Materi kepribadian mencakup semua hal yang dapat diamati secara kasat mata, seperti warna kulit, bentuk tubuh, dan ciri-ciri fisik lainnya. Namun, Kleges juga menganggap bahwa materi kepribadian tidak mencakup hanya aspek fisik, tetapi juga elemen material yang membentuk identitas individu seperti bakat, kemampuan, dan sikap yang melekat pada seseorang. Nah, material merupakan sumber daya pertama yang disediakan oleh alam untuk digunakan dan dikembangkan oleh manusia. Kleges membedakan antara ingatan dan kemampuan mengingat. Memori adalah kemampuan menyimpan kesan, sedangkan kemampuan mengingat adalah kemampuan mengingat kembali kesan tersebut. Kleges juga membedakan berbagai jenis ingatan, seperti ingatan akan peristiwa dan ingatan akan objek. Kemudian yang kedua, yakni struktur. Aspek kepribadian ini mengacu pada kualitas formal karakter seseorang. Ini adalah pelengkap aspek material dan dari kepribadian. Kleges mengartikan struktur sebagai sifat-sifat formal watak seseorang. Dia mengidentifikasi 3 elemen kepribadian struktural, yaitu temperamen, perasaan, dan kekuatan ekspresif. Struktur kepribadian dalam tipologi Kleges merujuk pada organisasi internal individu. Ini mencakup cara individu mengatur dan mengelola pemikiran, emosi, dan reaksi mereka terhadap dunia. Struktur kepribadian mencerminkan bagaimana individu berpikir, merespon situasi, dan mengelola aspek-aspek internal mereka. Kleges memberikan pengertian tentang istilah struktur. Istilah ini adalah sebagai pelengkap daripada istilah materi seperti yang saya katakan sebelumnya. Bila materi dipandang sebagai isi, bahan, maka struktur dipandang sebagai sifat-sifat bentuknya atau sifat-sifat formalnya. Nah, selanjutnya yakni kualitas atau kepribadian kualitas. Nah, hal tersebut adalah karakteristik unik yang membedakan individu dari yang lain. Ini mencakup nilai-nilai, sikap, dan sifat-sifat moral yang membentuk kepribadian individu. Kualitas ini mencerminkan esensi individu dan cara mereka berinteraksi dengan dunia luar dan juga berinteraksi dengan orang lain. Aspek kepribadian ini mengacu pada sistem dorongan yang memotivasi perilaku seseorang. Kleges membedakan 4 jenis penggerak, yakni kapasitas kuantitatif, kualitatif, dinamis, dan kualitatif. Kemudian selanjutnya yakni tektonik atau bangun. Nah, tektonik atau bangun merujuk pada struktur dan komposisi keseluruhan dari kepribadian seseorang. Bagaimana berbagai aspek dan elemen kepribadian tersebut berinteraksi dan membentuk keseluruhan individu. Nah, Kleges percaya bahwa kepribadian setiap orang atau setiap individu adalah unik dan tidak dapat direduksi menjadi serangkaian kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Dia menolak pendekatan tipologis terhadap kepribadian dan menekankan individualitas setiap orang. Penelitian Kleges berusaha untuk mendefinisikan dan menyusun karakteristik yang dibuktikan dalam ego yang berbeda, sebagaimana didokumentasikan dalam bukunya Principle of Characterology. Baik, selanjutnya yakni pribadi sehat dan tidak sehat menurut teori kepribadian Ludwig Kleges. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwasanya Ludwig Kleges tidak secara eksplisit mengkategorikan kepribadian sehat dan tidak sehat dalam teori kepribadiannya. Namun hal tersebut bisa kita kategorikan sebagai berikut. Adapun kepribadian sehat dalam teori kepribadian Ludwig Kleges yakni dikatakan bahwa seseorang yang mempunyai kepribadian material yang kuat dengan berbagai macam kemampuan dan bakat yang digunakan dan dikembangkannya. Nah, itu adalah contoh kepribadian sehat dalam bidang material.
Kemudian dalam kepribadian struktural dikatakan bahwa seseorang yang memiliki kepribadian sehat dalam kepribadian struktural yang seimbang dengan temperamen yang sesuai dengan situasinya, kemampuan mengungkapkan perasaannya secara sehat, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Kemudian selanjutnya, seseorang yang memiliki kepribadian berkualitas yang sehat didorong oleh motif-motif positif yang meneguhkan hidup, seperti keinginan untuk membantu orang lain atau menciptakan sesuatu yang bermakna. Selanjutnya, kepribadian yang tidak sehat dalam teori kepribadian Ludwig Kleges. Secara umum, di kepribadian material, orang yang memiliki kepribadian yang tidak sehat yakni orang yang memiliki kepribadian material yang lemah dengan sedikit kemampuan atau bakat yang mereka gunakan ataupun bakat yang mereka kembangkan. Kemudian yang kedua, seseorang yang memiliki kepribadian struktural yang tidak seimbang bisa dikatakan memiliki kepribadian yang tidak sehat dalam teori kepribadian Ludwig Kleges. Orang seperti ini dengan temperamen yang tidak sesuai dengan situasinya, kesulitan mengungkapkan perasaannya secara sehat, serta kemampuan komunikasi yang buruk. Kemudian selanjutnya, seseorang yang memiliki kepribadian berkualitas yang didorong oleh motif-motif negatif yang menyangkal kehidupan, seperti keinginan untuk berkuasa atau mengendalikan orang lain. Nah, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kepribadian yang tidak sehat dalam kepribadian berkualitas. Yang paling penting atau yang paling perlu dicatat bahwa teori kepribadian Kleges menekankan individualitas setiap orang dan menolak gagasan kategori kepribadian yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, tidaklah tepat untuk mengkategorikan kepribadian sebagai sehat atau tidak sehat berdasarkan teori Kleges. Oke, baik. Selanjutnya yang akan kita bahas yakni tentang tipologi kepribadian Sigmund Freud psikoanalisis. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui tentang biografi dari Sigmund Freud itu sendiri. Sigmund Freud adalah seorang tokoh terkemuka di bidang psikologi dan pendiri psikoanalisis. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei tahun 1856 di Freiburg, Moravia, sekarang Pribor, Republik Ceko, dari keluarga pedagang wol Yahudi. Freud menghabiskan sebagian besar hidupnya di Wina, tempat keluarganya pindah pada tahun 1860. Di Wina itulah Freud bersekolah, kuliah, menikah, dan dilatih sebagai ilmuwan riset dan kemudian menjadi dokter dan mengembangkan psikoanalisis. Freud adalah seorang ahli fisiologi, dokter medis, psikolog, dan pemikir berpengaruh pada awal abad ke-20. Ia mengembangkan visi baru tentang keberadaan manusia, menekankan kekuatan proses bawah sadar, dan mempelopori teknik terapi yang terus digunakan hingga saat ini. Karya hidup Freud didominasi oleh upayanya untuk menembus kamuflase yang seringkali halus dan rumit, yang mengaburkan struktur dan proses kepribadian yang tersembunyi. Oleh karena itu, hal tersebut kamusnya telah tertanam dalam kosakata masyarakat Barat. Teori-teori Freud terus mempengaruhi sebagian besar psikologi modern, dan ide-idenya juga bergema di seluruh filsafat, sosiologi, dan ilmu politik. Dengan para pemikir seperti Jacques, Lacan, dan Karl Marx banyak memanfaatkan teori-teori Freudian. Ketika Nazi mengambil alih Austria pada tahun 1938, Freud terpaksa melarikan diri. Dia meninggal pada tanggal 23 September tahun 1939 di rumahnya di London, sekarang Museum Freud. Beberapa kontribusinya yang paling menonjol terhadap psikologi meliputi perkembangan psikoanalisis, konsep pemikiran bawah sadar, kompleks Oedipus, dan tekanan atau tahapan perkembangan psikoseksual. Secara keseluruhan, Sigmund Freud adalah tokoh yang sangat berpengaruh di bidang psikologi yang gagasan dan teorinya terus dipelajari
dan diperdebatkan hingga saat ini. Sigmund Freud adalah seorang ahli saraf dari Austria. Kehidupan profesionalnya tidak langsung sukses karena ia membedah ratusan belut dalam upaya yang gagal untuk menemukan organ reproduksinya selama menjadi mahasiswa kedokteran. Karya Freud telah dipuji dan dikritik, namun tidak ada seorang pun yang mempengaruhi ilmu psikologi sekuat Sigmund Freud. Baik, selanjutnya yakni konsep dasar dan struktur kepribadian dalam teori Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud adalah tokoh yang mempublikasikan atau yang mengintegrasikan tentang teori psikoanalisis. Psikoanalisis sendiri adalah konsep sentral dalam teori kepribadian Sigmund Freud. Ini adalah metode untuk mengobati penyakit mental dan teori yang menjelaskan perilaku manusia. Freud percaya bahwa peristiwa di masa kecil kita mempunyai dampak yang signifikan terhadap kepribadian dan perilaku kita. Ia percaya bahwa interaksi dan konflik antara id, ego, dan superego membentuk kepribadian dan perilaku kita. Id adalah bagian jiwa yang paling primitif dan instingtual. Ini adalah sumber dorongan dan keinginan kita, dan bekerja berdasarkan prinsip kesenangan, mencari kepuasan langsung atas kebutuhan dan keinginan kita. Sedangkan ego adalah bagian rasional yang menjadi perantara antara tuntutan id dan batasan-batasan dunia luar. Ia beroperasi berdasarkan prinsip realitas, berupaya memuaskan kebutuhan dan keinginan kita dengan cara yang dapat diterima dan realistis secara sosial. Selanjutnya, superego. Superego adalah bagian moral yang mewakili nilai-nilai dan cita-cita masyarakat. Dan cita-cita masyarakat yang terinternalisasi. Ia beroperasi berdasarkan prinsip moralitas, berupaya menjunjung tinggi standar dan cita-cita moral. Freud percaya bahwa pikiran bawah sadar memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian seseorang dan perilaku kita. Ia juga percaya bahwa mekanisme pertahanan seperti represi dan proyeksi digunakan oleh ego untuk menangani ketegangan dan konflik antara id dan superego serta tuntutan realitas. Pekerjaan klinis Freud dengan beberapa pasien membawa terobosan besar dalam psikoanalisis dan pemahaman yang lebih mendalam tentang pemikiran manusia. Teori-teori Freud telah diuji dan dikritik, namun mempunyai dampak yang signifikan pada bidang psikologi dan terus dipelajari dan diperdebatkan hingga saat ini. Adapun beberapa kontribusinya yang paling menonjol terhadap psikologi meliputi perkembangan psikoanalisis, konsep pemikiran bawah sadar, dan tahapan perkembangan psikoseksual. Freud percaya bahwa interaksi dan konflik antara ketiga komponen jiwa tersebut yang dimaksud adalah id, ego, dan superego dapat membentuk kepribadian dan perilaku kita. Ia juga percaya bahwa kepribadian kita dibentuk oleh pengalaman kita di masa kecil, khususnya hubungan kita dengan orang tua, lingkungan sekitar, atau lingkungan sosial. Oke, baik. Selanjutnya yakni pribadi sehat dan tidak sehat dalam teori kepribadian Sigmund Freud. Nah, Sigmund Freud tidak secara eksplisit mengkategorikan kepribadian sehat dan tidak sehat dalam teori kepribadiannya. Namun, teorinya menyatakan bahwa kepribadian yang sehat adalah kepribadian yang id, ego, dan superegonya seimbang dan bekerja sama secara efektif. Kepribadian yang tidak sehat menurut teori Freud adalah kepribadian yang id, ego,
dan superegonya tidak seimbang dan tidak bekerja sama secara efektif. Hal ini dapat mengakibatkan berbagai masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Misalnya, individu dengan id yang terlalu aktif mungkin bersikap impulsif dan bertindak berdasarkan keinginannya tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Sedangkan individu dengan superego yang terlalu aktif mungkin terlalu kaku dan bermoral sehingga menimbulkan perasaan bersalah dan cemas. Teori psikoanalisis Sigmund Freud menggambarkan pandangan yang cukup kompleks tentang kesehatan dan ketidaksehatan psikologi seseorang. Ada beberapa elemen dalam teorinya yang bisa diinterpretasikan sebagai tanda kesehatan dan ketidaksehatan dalam perkembangan individu. Nah, adapun beberapa poin kunci terkait dengan aspek-aspek pribadi sehat dan tidak sehat, yakni yang pertama, kesadaran yang sehat. Nah, dalam pribadi yang sehat dalam psikoanalisis Freud dikatakan bahwa yang pertama yaitu kesadaran yang sehat. Freud menganggap ego sebagai bagian dari kepribadian yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara dorongan-dorongan primitif atau id dan norma-norma sosial atau superego. Seorang yang memiliki ego yang kuat dan adaptif dapat mengatasi konflik antara id dan superego tanpa mengalami ketegangan yang berlebihan. Kemudian yang kedua yakni penggunaan mekanisme pertahanan yang adaptif. Freud mengidentifikasi berbagai mekanisme pertahanan seperti sublimasi, penyangkalan yang rasional, dan humor yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik dan kecemasan. Ketika seseorang menggunakan mekanisme pertahanan ini dengan efektif, itu bisa dianggap sebagai tanda kepribadian yang sehat. Nah, kemampuan untuk mencapai kesuksesan dalam tahap-tahap perkembangan seksual. Nah, itu adalah poin yang ketiga. Freud membagi perkembangan psikoseksual menjadi beberapa tahap seperti tahap oral, anal, dan genital. Seseorang yang berhasil melewati tahap-tahap ini tanpa konflik yang berkepanjangan atau masalah seksual mungkin dianggap memiliki perkembangan yang sehat. Kemudian yang keempat yakni kemampuan untuk memahami dan mengatasi konflik emosional. Nah, individu yang mampu memahami akar konflik emosional mereka dan mengatasi masalah psikologis mereka dengan dukungan terapeutik dapat dilihat sebagai individu yang lebih sehat. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya yakni pribadi yang tidak sehat dalam psikoanalisis Freud. Nah, ketidakseimbangan id, ego, dan superego sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya cenderung didominasi oleh id atau dorongan primitif atau superego yang mungkin mengalami konflik internal yang intens mengarah pada ketidakseimbangan dalam kepribadiannya. Contohnya yakni mekanisme pertahanan maladaptif. Penggunaan mekanisme pertahanan yang maladaptif seperti penyangkalan, proyeksi, atau pemindahan dapat mengindikasikan ketidaksehatan psikologis. Mekanisme ini dapat digunakan untuk menghindari pengakuan atau penanganan masalah emosional. Kemudian selanjutnya, gangguan tahap perkembangan seksual. Frustasi atau kegagalan dalam tahap perkembangan seksual yang mendasar seperti tahap oral atau anal dapat menyebabkan masalah psikologis yang berkepanjangan. Kemudian selanjutnya, konflik emosional. Konflik emosional yang tidak dapat diselesaikan atau yang tidak teratasi, trauma psikologis yang tidak diolah dengan benar dapat mengarah pada gangguan mental dan emosional. Nah, Freud memandang perkembangan individu sebagai proses yang kompleks yang dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai komponen kepribadian. Penilaian tentang apakah seorang memiliki pribadi yang sehat atau tidak sehat dalam teori psikoanalisis Freud dapat sangat bergantung pada sejauh mana individu tersebut dapat mengatasi konflik dan kecemasan psikologis mereka, serta sejauh mana mereka mampu menjaga keseimbangan antara berbagai aspek kepribadian mereka. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai pribadi sehat dan tidak sehat dalam teori psikoanalisis Sigmund Freud. Dan dengan berakhirnya penjelasan mengenai pribadi sehat dan tidak sehat dalam teori psikoanalisis Sigmund Freud,
Maka berakhir pula lah sedikit penjelasan kita tentang Sigmund Freud atau teori kepribadian Sigmund Freud. Yang seperti Oke, baik. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai teori kepribadian Ludwig Klegas dan teori kepribadian Sigmund Freud psikoanalisis. Sekian dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.